Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan, yakni bagaimana melaksanakan tahrij digital, langkah-langkah tahrij digital. Yang kemarin awalnya kita akan offline dengan menggunakan laptop dan layar, akan tetapi dikhawatirkan adanya kendala teknis, jadi kita Zoom saja. Mohon semuanya untuk diperhatikan bagaimana langkah-langkah tahrij digital ini, dan teman kita sudah mengirimkan makalahnya berkaitan dengan asbabul wurud ya. Asbabul wurud. Sebelum ke asbabul wurud, karena untuk tahrij digital kita belum untuk tahrij digital kita belum selesai ya. Sekarang saya akan perlihatkan sebentar, saya akan share screen. Nah, kita langsung saja. Di sini saya sudah bentar ya. Ini sebelum perkuliahan saya akan screen Oke. Layarnya terlihat? Terlihat. Iya, oke. Terlihat. Ini ada satu hadis yang saya copy, yakni tentang hadis tidak boleh berdiri, tidak boleh minum sambil berdiri. An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu naha ayyashriba. Oh, ini rojulnya apa? Loncat ya. Annahu naha rojul ayyashriba iman. Ya, karena ya lah hari apa ya, huruf ulangnya annahu naha ya. Ayyashriba iman ini ada huruf ulang dari mana? Ya. Ya, ini gimana? Nah, ini teksnya acak-acakan ya. Pokoknya itu tentang hadis yang menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang seorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka kalau itu bertanya pada Anas bagaimana dengan makan sambil berdiri. Anas menjawab itu para dengan sulit. Ini hadis riwayat Muslim. Ini kita random aja cari hadis. Misalnya mau cari hadis apapun ya. Nah, kita langsung saja ke apa? Nah, ini layarnya ganti jadi PowerPoint, udah pindah ya, udah pindah jadi PowerPoint. Nah, yang kemarin sudah saya ajarkan, sudah saya sampaikan bahwa dalam tahrij hadis ini ada level awal, yakni tausik ya. Tausik. Nah, tausik ini artinya adalah verifikasi. Verifikasi yaitu mencari masadir asliyah. Jadi ketika kita mendapatkan hadis yang random, misalnya kita mendapatkan sebuah teks hadis dari internet atau di IG ya, di medsos atau di sebuah lembaran kertas yang tiba-tiba kita temui, nah ini hadis atau bukan sih gitu. Kemudian ini mukhorijnya atau hadis ini
tertulisnya di kitab apa sih gitu ya. Terus sederhananya kayak gitu. Tausik ya. Nah, tausik yang pertama ini, dalam tausik ini ada beberapa metode. Metodenya yaitu, nah ini ya, ada tahrij atau mencari alamat hadis itu dengan kata di awal hadis yang kemarin. Kemudian ada juga cara mencari alamat hadis itu dengan satu kata yang terdapat di dalam hadis itu ya. Bisa kata pertama. Kalau ini kan yang pertama itu nomor 1 itu mencarinya dengan kata yang ada di awal. Nah, kalau yang nomor 2 ini mencarinya dengan kata bebas ya, mau yang kata yang awal, kata nomor 2, kata nomor 3 gitu. Kemudian yang ketiga ini mencari hadis dengan tema hadis. Misalnya hadis tadi adanya kira-kira di hadis tentang minum itu apakah ada di kitab adab gitu ya, etika, atau ada di kitab atau ada di bab apa gitu ya, sesuai dengan tema. Kemudian tahrij hadis dengan jenis atau status hadis. Nah, jenis atau status hadis, nah hadis ini tuh kira-kira kalau hadis sahih atau bukan. Kalau misalnya hadis sahih, coba cari di kumpulan-kumpulan hadis sahih itu ada apa enggak. Kemudian tahrij hadis dengan riwayat sahabat hadis. Misalnya hadis tersebut diriwayatkan oleh kalau misalnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kita bisa mencari atau memverifikasi ada nggak sih hadis tersebut dalam kumpulan hadis, dalam kitab-kitab yang menyusun hadis-hadis berdasarkan nama-nama sahabat ya. Nah, kita yang pertama, yang paling umum, kita akan pertama mencari alamat hadis ini dengan menggunakan kamus Mu'jam Mufakhros yang sudah saya download. Jadi zaman sekarang kitab-kitab hadis itu udah banyak banget ya, tinggal cari yang digitalnya. Nah, diantaranya misalnya saya ini alat digitalnya saya contohkan 2, walaupun banyak sekali alat digital, baik itu berupa web ataupun berupa aplikasi mobile gitu, aplikasi yang ada di HP itu juga banyak banget, atau aplikasi software Maktabah Syamil dan sebagainya itu banyak. Saya contohkan 2 saja, perpustakaanislamdigital.com dan www.islamweb.net. Nah, saya dari Mu'jam Mufakhros ini saya mendapatkan dari perpustakaan digital Islam ini ya. Nah, ini perpustakaan. Nah, ini ya. Perpustakaan Islam digital ini. Di sini ada kitab-kitab, ada Al-Qur'an ya. Al-Quran, tafsir Al-Anzi Ibnu Katsir, bentuknya bentuk PDF ya. Kemudian ada akidah, fikih, usul fikih, bahasa dan sebagainya. Kita di hadis, kita klik hadis. Hadis ini ada ilmu hadis itu yang saya ajarkan di awal ya. Ilmu suatu hadis, kemudian ilmu hadis itu kayak ada ilmu hadis klasik, kontemporer dan sebagainya. Ada di jalur hadis itu berarti adalah kitab-kitab yang isinya mengenai para perawi hadis atau orang-orang yang mumpuni di bidang hadis ya. Biografi sahabat, tabi'in, ada kitab Jarh wa Ta'dil misalnya di sini. Matan hadis itu berarti kalau matan itu kan teksnya, isi hadisnya ya. Teks hadisnya ada, nanti saya jelaskan satu persatu. Ini kitab Jarh wa Ta'dil. Kita kembali dulu yang kita jawabnya. Pokoknya saya dari matan hadis, kitab indeks dan ensiklopedi hadis, indeks hadis ya. Nah, nanti ini ensiklopedi. Pokoknya kita cari di sini. Saya sudah mendapatkan Mu'jam Mufakhros pokoknya ya. Di sebelah mana? Nah, ini kita langsung saja Mu'jam Mufakhrosnya. Mu'jam Mufakhrosnya ini adalah juz 3. Jadi di tadi perpustakaan digital itu juznya banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, diantaranya ini juz 3 langsung saja karena waktu kita terbatas, jadi sudah saya langsung bukakan di juz 3 ini.
Kalau nggak salah kemarin halaman 84 ya. Kalau karena itu kita cari katanya itu dari kata syarobat ya, karena ini kata yang kayaknya lebih spesifik berkaitan dengan hadis ini gitu ya. Ini walaupun teksnya acak-acakan, pokoknya kita sudah mengerti ya kalau misalnya an-nahu itu kan banyak, setiap hadis banyak kata an-nahu, kata naha juga banyak, rojulun juga banyak, gitu. Kata an juga banyak. Tapi kalau syariba itu lebih spesifik kepada hadis ini, makanya kita cari di huruf sya gitu ya, karena mujam khoros ini kan susunannya itu berdasarkan huruf ya, sebagaimana kamus-kamus berarti diawali dari huruf alif, ba, ta, sampai huruf ya dan lain sebagainya. Nah ini di juz 3 ini ada huruf sya halaman 84. Nah, karena kalau misalnya ini karena saya sudah carikan sebelumnya, jadi saya sudah hafal ini halamannya halaman 84 di PDF-nya. Tapi kalau misalnya Anda kan harus mencari ini huruf sa. Awalnya ini sanama, ini huruf sa ya. Aku sel mas aja. Mas. Nah ini ya. Ini huruf ini kan huruf sin ya. Nah ke bawah. Nah terus dulu. Ini halamannya halaman 84. Nah ini kan huruf sya ya, karena huruf setelah huruf sin itu huruf sya sesuai dengan urutan hijaiyah. Nah saya sudah temukan ini ada di halaman 84 teks mengenai yang tadi ada di bawah. Nah ini ya, ini teks hadisnya, ini ya, naha ayashriba. Ya. Naha ayashriba sudah ada di sini sesuai dengan teks hadis yang tadi kita temukan. Di dalam kamus hadis terdapat ini ya, naha ayashriba ini ada. Oke. Nah ini teks hadisnya sudah sesuai karena tadi syariba, syaroba, syrobu ya, huruf sya sudah ada. Maaf, Bu. Ya, apa suaranya? Nggak kelihatan gambarnya, Bu. Apanya? Gambarnya nggak ada. Oh, gambarnya nggak ada. Kita stop share. Oke, kita share lagi. Kita share lagi Mujam. Nah, sekarang ada. Gambarnya sekarang ada? Iya, Bu, ada, Bu. Ada. Ya, ini kita Mujam Fahros. Sesuai yang sudah tadi saya sampaikan bahwa kitab atau ensiklopedia hadis kamus hadis Mujam Fahros ini yang disusun berdasarkan huruf-huruf hijaiyah berarti dari huruf alif sampai akhir ya. Nah ini huruf sya ini berada di juz 3 Mujam Fahros. Kita cari huruf sya ini, di atasnya ada simbol yang menandakan bahwa huruf sya terdapat di lembaran ini. Ini ya, huruf syaroba berarti awal. Nah ini syaroba ada di sini, ada di sini ya. Nah kemudian, nah teksnya ini kita sudah temukan di bawah yang sesuai dengan hadis random yang tadi kita temukan. Naha ayashriba. Teksnya atau matan hadisnya sesuai dengan yang kita cari. Ada di manakah hadis ini? Hadis ini ada ini simbol huruf ko sebagaimana yang kemarin kita di PowerPoint yang sudah saya share ya, rumus-rumus Mujam Fahros. Sekarang ganti slide ini, ganti layar, kelihatan nggak PowerPoint-nya? Tidak kelihatan, Bu. Iya, oke. Ini ya rumus yang kemarin fuko berarti adanya di Sahih Bukhari. Kita pindah lagi ke Mujam Fahros. Nah, berarti ini fuko Sahih Bukhari
ya. Kemudian ini ada aturan di Mu'jamul Fahros. Nih saya ganti ke Word ya. Pokoknya kalau nggak kelihatan tadi ya bilang lagi. Jika hadis itu terdapat dalam kitab Bukhari, Turmuzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi, maka ditulis dengan menjelaskan judul kitab, nomor bab, dan tempat letaknya hadis tersebut. Jika hadis tersebut terdapat di kitab Imam Muslim dan Malik, maka ditulis dengan menjelaskan judul kitab dan nomor urutan hadis tempat letaknya hadis tersebut. Sedangkan bila hadis itu terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal, maka dituliskan dengan menjelaskan jilid buku dan halaman tempat terletaknya hadis tersebut. Nah ini keberadaan apa? Ini ya, jadi karena Mu'jamul Fahros itu isinya adalah kamus hadis-hadis yang terdapat di dalam kutub tis'ah atau kitab 9. Kalau hilang ya. Sekarang saya sudah ada lagi. Sudah, Bu. Iya, tiba-tiba menghilang sendiri, mohon maaf. Akan saya share lagi. Iya, ya ternyata mau online mau offline pun selalu ada saja ya kendala-kendala. Nah ini apa metode yang digunakan dalam Mu'jamul Fahros ada dengan menjelaskan judul kitab dan nomor bab tempat terletaknya hadis. Ada juga dengan metode menjelaskan judul kitab dan nomor urutan hadis. Kalau tadi judul kitab dan nomor bab, kalau sekarang judul kitab dan nomor urut hadis. Kemudian ada juga dengan menjelaskan jilid buku dan halaman berapa. Jadi jilid berapa dan halaman berapa. Nah, karena kita ini Bukhari, maka yang ditulis dalam rumus ini berarti menjelaskan judul kitab dan nomor bab. Ya. Judul kitab dan nomor bab ini Ho Ashribah. Ya, saya sudah pindah ke PDF. Mu'jam terlihat ya. Huruf Ho berarti ada di Bukhari, Ashribah berarti ada di bab Ashribah, di kitab Ashribah ya. Nah, ini bab ke-16. Saya sudah cek, saya sudah download Bukhari dari tadi perpustakaan digital yang tadi, perpustakaan Islam digital yang tadi ya. Matan hadis, di sini ada kitab Bukhari dan sebagainya. Nah, sekarang cari ke Sahih Bukhari. Nah, saya sudah ganti screen ke Sahih Bukhari, terlihat ya. Nah, ini Sahih Bukhari, kitab Ashribah. Kalau sekarang yang bentuknya kayak gini enak ya PDF-nya. Jadi sudah ada di pinggirnya nama-nama judul-judul kitabnya. Kitabu Badaul Wahyu, kemudian Iman dan sebagainya. Nah, ini ya, kita lihat satu-satu mana kitab Ashribah yang disebutkan oleh Mu'jamul Fahros. Tadi saya sudah menemukan ini nomor 74. Nah ya, ini kitab Ashribah ke-74. Katanya adalah bab ke-16. Ini baru bab ke-1. Nah, ini bab ke-1. Kita cari bab ke-16. Ke bawah. Nah, ini juga kadang-kadang alamat yang dituliskan oleh Mu'jam ini tidak persis 100% ya, karena kan ada perubahan cetakan. Ada perubahan cetakan dan penumeran hadis. Jadi kalau kadang-kadang di cetakan yang selanjutnya ada yang dua hadis yang serupa tuh nomornya sama gitu. Misalnya 5592 1, 5593 9592 2 gitu. Jadi ada perbedaan dalam penomoran hadis kadang-kadang. Jadi setidaknya ini bisa membantu walaupun tidak 100% misalnya nanti identik dengan alamat yang ditunjukkan oleh Mu'jamul Fahros. Bab ke-16, ini baru bab ke-12. Ini baru bab ke-15, ini bab ke-16 ya. Babus syurbi qa'iman. Sudah ada kan ya? Sudah sesuai dengan yang di Mu'jam. Babus syurbi qa'iman. Teks hadisnya ini ya. Yang nomor 5616. Jadi sudah kita mencari alamat hadis,
pertama tadi mendapatkan hadis yang random, dicari di Mu'jamul Fahros. Kata Mu'jamul Fahros ada di kitab Bukhari, ya, kitab Asyribah, bab ke-16. Ini sudah selesai, kita sudah menemukan alamat hadis. Kita sudah melakukan satu langkah tahrij hadis yang paling sederhana, yaitu tausik atau mencari sebuah alamat hadis di tempat tinggalnya, ya, atau di mashadir aslinya. Nah, kemudian kata Mu'jamul Fahros, saya ganti lagi, ganti screen. Sekarang saya screennya Mu'jamul Fahros, ya. Ini ada di yang ini lewat aja ya. Ini haji, kitab haji. Ya. Jadi di Bukhari itu selain di kitab Asyribah juga ada di kitab haji hadis ke-76 gitu ya. Nah, di sana juga kita bisa menemukan di kitab haji Sahih Bukhari lagi ya. Kitab haji itu ada di mana? Nah, ini nomor 25 Kitabul Hajj. Hadis ke-56. Ini hadis ke-56. Hadis ke-76 ya. Hadis ke-76 ini udah 84, berarti terlalu tinggi. 82. Nah, ini 76 ya. Tapi ternyata ini kutubun nikah. Kitabul Haji. Ya, terpaksa harus balik lagi. Pokoknya caranya begini. Kalau misalnya angka tadi 76, angka 16, itu ternyata kita tidak menemukan hadis yang identik ya. 57 ya. Nah ini, kok haji lagi. Kayaknya kemarin saya menemukan ya. 76 atau 76. Masih di bawah ya. 76. Nah, tadi. Ini ya. Asyribah yang tadi masuknya di bab Zam-Zam, air Zam-Zam. Nah, ini ya. Ini Syaribah Iman ini ada di ini sini ya. Jadi di hadis atau di bab ke-76 kitab haji Sahih Bukhari ini sudah sesuai dengan Mu'jamul Fahros yang sudah tadi. Tolong itu di mute ya, ada yang berbicara. Nah, itu kemudian kita lihat lagi ke Mu'jamul Fahros. Setelah ada di Bukhari, ada di apa lagi? Yaitu ada di Sahih Muslim ya. Masih kitab Asyribah hadis nomor 117. Kita buka Sahih Muslim, ini PDF kitab Asyribah. Kita cari kitab Asyribah. Nah, ini bab kitab ke-36 kitab Asyribah ya. Hadis nomor 117. Cari pokoknya di sini. Tapi di sini ada hadis-hadis yang double sehingga ketika saya coba kemarin itu nomornya tidak pas ya. Jadi kita bisa menemukan hadis tersebut di sini. Hadis ke-9. Ya, oke. Maaf. Nah ini ya. Pokoknya cari di sini di kitab Asyribah. Nanti kita ketemu ya. Ya, sementara
kalau nggak salah tuh semalam itu nomor berapa ya, 1017 kalau nggak salah, 1017. Ya pokoknya nanti kalian harus mencari selembar per lembar ya untuk memastikan. Semalam saya sudah menemukan tapi lupa lagi halaman berapa ya. Oh ini nih, ada butu'an wa syaruf. Ya oke lah, pokoknya sekitar sini ya. Di sekitar sini kalau kita cari satu persatu akan lama ya. Nah itu kita sudah menemukan pokoknya di kitab Muslim. Saya sudah mencobanya dan sudah menemukannya. Cuma nanti kalau misalnya Anda mau membuktikannya silakan untuk mencoba sendiri ya. Karena ini akan lama. Saya tidak menuliskannya, lupa ada di halaman berapa PDF. Oke. Kita pindah aja dulu ke Mujamu Fahros. Muslim, kemudian di Muslim itu selain ada di kitab Asyribah juga, ini di kitab Asyribahnya itu di 3 nomor hadis ini ya, 117, 118, 119. Tetapi saya cek kemarin di 3 nomor itu nomornya tidak sesuai dengan Mu'jam gitu ya. Ketika saya tambahkan juga misalnya kitab Asyribah itu nomor pertamanya, nomor hadis pertamanya itu nomor 1979 ya. 1979 ketika ditambahkan 117 berarti jadi nomor 2096. Nah, hadis nomor 2096 itu enggak persis hadisnya tentang Asyribah ya. 2096. Karena kayak ini ya, 2109 itu ada 2 hadis gitu ya, seperti itu karena ada perbedaan penomoran hadis di kitab-kitab cetakan sendiri. Itu saya contohkan. Kemudian setelah di kitab Muslim, Sunan Abu Dawud, di kitab Asyribah bab ke-13 ya, yang Daud sudah saya buka atau belum? Oke. Pokoknya ini di Daud Asyribah ini angkanya tuh saya pikir kemarin itu bab ke-12 gitu, kitab ke-12 kitab Asyribah bab ke-12. Ketika saya cek ini karena tulisannya itu apa kayak angka 2 Arab atau kayak angka 3 Arab gitu, ternyata adanya di ke-13. Oke, sudah saya temukan dan silakan Anda mencobanya. Apa ada chat? Ini chatnya apaan? Oke, ini untuk di Mujamu Fahros. Setelah ada di Dawud, kemudian di huruf Tirmizi dan lain sebagainya. Nun, An-Nasai, ya, Jimha, Ibnu Majah. Tinggal kalian nanti menceknya satu persatu. Ini yang cara manual, tapi menggunakan kitab yang sudah ditambah. Oke, selanjutnya saya akan contohkan dulu. Tadi sudah Mujamu Fahros ya. Contohkan dulu jenis-jenis kitab yang ini. Tahrij dengan awal hadis atau atroful hadis dengan atrof. Nah ini di Sahih Bukhari sendiri ada, saya akan mencontohkan di Sahih Bukhari sendiri ada indeks menggunakan atroful hadis ya. Nih. Nah di sini misalnya ini diawali dari huruf awal alif ya. Huruf alif, ata, kemudian akor dan lain sebagainya, huruf A gitu. Kalau misalnya kalian tadi mau menemukan huruf syaroba ya, berarti cari huruf shin di sini. Huruf shin ini baru huruf hamzah, kemudian ini huruf alif, huruf ba, ini huruf apa? Waw, berarti kelewat. Huruf waw. Ini huruf ya,
Kembali lagi. Oh iya. Nah, jadi ini contoh contoh atroful hadis atau contoh indeks yang menggunakan kata pertama yang terdapat di dalam hadis. Tetapi tetap saja untuk mencarinya lebih baik ketika kita menggunakan kata-kata yang walaupun di atroful hadis kita tetap mencarinya menggunakan kata-kata yang identik atau mudah. Kayak misalnya tadi naha, dalam hadis yang tadi ada kata-kata naha, berarti kita mencari dari huruf nun ya. Huruf nun, huruf nun, ha, waw, naha ya. Ini naha, naha syarubanya ada tapi masih di atas. Ibu mohon maaf, Oh, layarnya iya? kelihatan. Tidak nggak kelihatan lagi ya? Oke. Iya, Ibu. Kita stop lagi. Nah, ini kelihatan lagi ya. Sudah terlihat? Ini saya sedang mencontohkan bagaimana indeks atroful hadis, indeks hadis berdasarkan kata pertama. Ya, karena tadi ada kata-kata naha dalam hadis yang kita cari. Nah, di sini kita mencari naha ya. Mencari di sini ya. Nah, dan lain sebagainya. Oke, setelah itu ternyata kalau ganti itu ini ya mempengaruhi. Yang keduanya tahrij dengan satu kata hadis yang tadi dengan kata dengan kamus ya. Kalau dengan tema hadis, nah dengan tema hadis kita dilihat di perpustakaan digital. Ini layar perpustakaan digitalnya kelihatan nggak? Halo, layar perpustakaan digitalnya kelihatan nggak? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, makanya kalau misalnya kalian nggak kelihatan kayak tadi, ini Bu, ngomong apa sih, ngejelasin apa gitu kan maksudnya. Karena layarnya nggak kelihatan. Nah, ini di matan hadis ini sudah ada ya hadis bersanad. Kitab musnad. Nah, musnad ini berarti kitab-kitab yang ditulis berdasarkan nama-nama kemudian nah ini hadis yang tadi berdasarkan sifatnya sahih atau enggak. Ini sudah ada kitab-kitab hadis mutawatir, kumpulan kitab masyhur, kitab ahad ya, mursal, musalsal, hadis kursi, hadis gharib contohnya kitab hadis kursi. Nah, ini ya. Jumlah hadis al-Qudsiyah. Lihat kitab, buka flip. Ini udah ada kitab-kitabnya. Nah, ini ada kitab hasil scan PDF-nya. Ini isinya adalah kitab-kitab hadis qudsi. Ini saya mencatatkan. Kemudian selain dari ini tematis juga ada ya. Kita hadis-hadis akhlak, hadis fikih, hadis arba'in, hadis pengobatan Nabi dan lain sebagainya. Oke, jadi ini tahrij berdasarkan awal hadis, kitab atrofnya sudah saya perlihatkan. Tahrij dengan satu kata hadis menggunakan kamus Ijmu Fahros yang tadi. Tahrij dengan tema hadis berarti kalian nyari hadisnya berdasarkan tema, tadi kitab-kitabnya ada di perusahaan kita. Dengan status hadis tadi berarti dari sifatnya apakah dia gharib atau hadis qudsi dan lain sebagainya. Tahrij dengan riwayat sahabat hadis diantaranya ada di misalnya musnad ya, musnad apa? Ini
yang menggunakan perawi itu ada di Musnad Imam Ahmad ya. Jadi di Musnad Imam Ahmad itu dia menulis hadis-hadis berdasarkan nama perawi ini. Hadis dari Aisyah semuanya ada di sana di satu bab, kemudian hadis dari Umar bin Khattab ada di satu bab. Itu ya, seperti itu. Ini untuk tahrif digital yang semi klasik. Kemudian kalau yang di Islam Web ini kita bisa langsung mencari alamat hadis itu ketika tadi ya kata Syaruba itu bisa ini ya, kita cari al-maktabah. Al-maktabah, kemudian kita akan mencarinya di ini ya, Mustalahul Hadis. Mustalahul Hadis. Di Mustalahul Hadis di sini kita searching kalimat tugasnya apa. Kita itu tadi Syaroba. Layarnya ada nggak? Kalau nggak ada langsung bilang aja ya. Kalau layarnya hilang lagi bilang aja. Kita copy ininya, kata-kata teks Arabnya. Kita paste di sini. Kita cari. Mana nih muncul ya? Ya, kita balik lagi Mustalahul Hadis. Copy lagi. Nah, ini ya sudah ketemu ininya. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ya, kata-katanya sesuai nggak sama yang tadi Iman? Berarti ada di sini nih, nomor 2. Ada di Sahih Bukhari, kemudian ada di Sahih Muslim. Jadi langsung nggak usah nyari satu-satu ya. Kalau dipakai ini. Nah, ini di Muslim sudah sesuai kata-katanya. Kemudian di bawah ada di Sunan Tirmizi. Nah, ini ya. Jadi emang lebih praktis kalau di sini. Sunan An-Nasa'i. Kemudian ini pencariannya itu ada 21 halaman karena kitabnya banyak banget di sini ya. Jadi dari berbagai kitab. Oke, seperti itu yang saya sampaikan mengenai tahrif hadis digital. Oh ya, kita buka dulu satu ya. Satu di sini kita bisa tahrif tapi cuma rawinya aja nggak sampai bikin skema. Kalau bikin skema mungkin ada di apa? Nah, ya, kita buka hadis yang ini. Masih tampil? Ya, saya pastikan dulu ini masih tampil apa enggak layarnya? Belum. Enggak ada ya. Stop Ya, share. Nggak ada. Stop share, kita sharing lagi. Enggak ada. Sekarang ada? Sudah. Ya. Ya. Jadi tadi kalian udah ngelihat prosesnya ya. Pokoknya kalian ketik kata-kata Arabnya Syaroba terus kemudian bahas gitu, ada kata-kata bahas atau searching kalau bahasa Inggrisnya. Nanti keluar ada hadis tersebut ada di kitab apa saja, kemudian klik salah satu. Nah, ini saya sudah klik satu hadis yang terdapat di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim ini ada hadisnya pertama rawinya Muhammad bin Al-Musanna. Nah, Muhammad bin Al-Musanna ini bisa diklik, dia langsung keluar tarjamahnya atau biografi orangnya, walaupun tidak ada tidak spesifik ya. Ini ada kunyahnya, ada misalnya kunyah itu nama istilahnya, nama lainnya gitu, nama sebutan atau julukannya apa gitu dan sebagainya.
Wulida di mana dilahirkannya gitu ya. Fi amin wafat Hamad bin Salamah. Jadi dia lahirnya di tahun kewafatan Hamad bin Salamah. Jadi memang tidak terlalu lengkap dia tahun berapa nih gitu. Ada kitab lain yang lengkap mengenai biografi perawi gitu ya. Oh ini di sini di Islam. Jadi ini selain dia ada tarjamah rawinya ya atau ada deskripsi biografi perawi yang di sini Abdul A'la, ini ada namanya siapa Abdul A'la itu, Sa'id itu siapa, ya Qatadah itu siapa. Ada juga unwan syajarah ya. Jadi dia ada di kitab apa lagi nih gitu. Ini ada di sini. Kemudian tahrij hadis. Nah, hadis ini dikeluarkan di kitab apa aja? Sahih Muslim sama Tirmizi misalnya yang menunjukkan hadis ini kualitasnya seperti apa. Ya, ada di sini. Kemudian syarahnya atau penjelasan atau deskripsi. Kalau Quran itu kan ada tafsirnya, kalau hadis ada syarahnya. Syarah hadis ya. Nah, ini syarah dari Syarah Nawawi Muslim dicantumkannya. Ini syarah hadisnya. Oke, seperti itu aja ya. Untuk tahrij hadis yang semi klasik, yaitu tahrij hadis dengan langkah-langkah klasik menggunakan kitab klasik, tapi kitabnya kitab yang PDF gitu ya, dan kitab-kitab PDF ini udah banyak ditemukan, di antaranya tadi di perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu yang membuatnya adalah Dr. Almarhum Dr. Lutfi Fatullah ya, itu yang biasanya pernah mengajar saya waktu S1 S2, sekarang sudah meninggal tahun kemarin kalau nggak salah. Itu dia membuat sebuah proyek scanning kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab hadis klasik, apakah itu kitabnya matan, kitab kemudian kitab syarah hadis dan sebagainya. Itu dan kita bisa nikmati secara gratis kan. Itu merupakan amal jariah dia. Oke, terima kasih. Seperti itu, apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Silakan, saya ingin mendengarkan suaranya. Halo, apakah sudah cukup? Cukup, Bu. Iya, sudah cukup ya. Tadi pencontohan dari hadis-hadis tahrij hadis digital, baik yang semi klasik dengan menyusuri kitab-kitab klasik dan juga dengan langsung menggunakan software atau alamat web yang ada. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.